Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya dan di sini saya akan membantu kalian untuk belajar bagaimana cara menulis aksara Jawa yang baik dan benar. Jadi di sini kita akan belajar tentang aksara Jawa. Aksara Jawa itu sendiri merupakan sebuah tulisan aksara yang berasal dari Jawa atau yang dibuat oleh orang Jawa pada zaman dahulu untuk membuat sebuah tulisan atau sebuah prasasti. Nah, aksara Jawa itu terdiri dari 4 ya guys ya. Ada Hana Caraka, Tata Sawala, Wada Jayanya, dan Moko Potongo. Nah, setiap hurufnya, setiap barisnya itu ada 5 huruf dan total ada 20 huruf. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menulisnya. Karena Hana Caraka atau aksara Jawa ini sudah bisa dipahami dengan mudah ya, kita tinggal nulis saja. Kita akan belajar langsung ke sandangan dan pasangan. Nah, sebelum itu aku akan menjelaskan apa itu sandangan dan pasangan. Sandangan dan pasangan itu merupakan pelengkap bagi aksara Jawa agar bisa membuat sebuah tulisan yang lain atau kalimat yang lain. Jadi, misal kan ini semuanya A ya. Ha, Na, Caraka, Pada, Jayanya itu A semua. Nah, untuk bisa mengubahnya menjadi vokal lain seperti U, E, O, itu kita cukup menggunakan sandangan. Gimana cara makanya? Ini dia. Ya, pertama itu ada wulu. Wulu itu bentuknya seperti O dan bacanya I. Wulu apa? Ya, I. Nah, ini dia. Cara penulisannya itu seperti ini. Ini dia. Wulunya kita taruh di atas. Nah, dengan begitu akan menjadi I. Seperti ini. Misalkan ini membuat ciki, nah, kalian tinggal menuliskan ciki menggunakan hulu ya. Nah, next. Yang kedua itu di sini ada suku. Nah, suku sendiri itu bukan suku pulau-pulau, bukan ya. Suku itu merupakan vokal U yang ditulis di belakang hurufnya. Jadi akan menjadi U. Misal kalian mau bikin susu itu pakai vokal U. Seperti ini. Nah, mu. Nah, hu kita taruh di belakangnya aja guys ya. Jadi hu. Nah, belakangnya jadi u vokalnya, bukan a lagi karena ada dibikin dan menggunakan suku. Yang kedua itu di sini ada ini ya. Taling tarung. Nah, bukan tarung, bukan belut, tapi taling tarung itu merupakan o. Nah, sudah kan lihat di sini kenapa kok kosong ini? Titik-titik ini. Nah, itu untuk hurufnya. Jadi di tengah-tengah. Seperti ini. Nah, taling tarung H, ini tengah-tengahnya huruf ini seperti itu. Lalu lanjutannya ada layar. Ada layar. Nah, layar sendiri ini adalah sebuah bukan paten sih, cara membuat huruf R. Misal kalian mau bikin layar sih, jangan kekar. Nah, kekar R pakai ini, cuma garis miring seperti itu. Cara membacanya seperti ini. Ini dia layar. Nah, dia taruh di atasnya seperti wulu ya, seperti wulu taruh di atasnya seperti itu. Lanjut, di sini ada wikian. Wikian itu bentuknya seperti ini dan huruf H. Kita akan buat huruf H. Nyamuk. Nah, huruf A itu bagaimana? Sama, kita tulis di belakangnya saja. Jadi hurufnya dulu, misal H, terus kita kasih H. Nah, paten H. Ya. Lanjut. Sini kita punya yang namanya ya pepet. Pepet, bukan pepet. Pepet. Nah, kenapa kok bacanya pepet? Sesuai sama namanya karena ini ada E2, jangan salah paham. Pepet itu bacanya E dan taling itu bacanya E. Jadi itu dua sama hurufnya, cuman cara pelafalannya itu beda ya. Jadi E itu adalah pepet dan E itu adalah taling. Bagaimana cara menulis pepet? Sangat-sangat mudah karena sama seperti wulu. Wulu layar yaitu di atasnya seperti ini. Maka jadinya ingat seperti kekar tadi, bukan kekar, Nah, itu pakai pepet.
Lanjut di sini ada yang namanya apa tuh namanya? Oh ini, maaf, taling. Nah taling tuh sama yang tadi taling tarung, cuman nggak ada tarungnya. Jadi taling tuh cuma yang ininya saja, bukan nggak ada duanya seperti ini. Seperti ini tadi kan ada duanya, sama kayak tadi. Jadi taruh di depannya, loh di depannya ya sama. Ini taling tarung, cuman ini nggak ada tarungnya. Seperti itu, sangat mudah sekali ya kan. Yang kedua ada cecak. Nah, cecak ini adalah paten NG. Ini dia bentuknya seperti set. Nah, seperti kayak lingkaran lalu kita kasih set seperti ini dia. Itu paten misal kalian mau bikin pulang, nah itu pakai terakhirnya itu harus kasih mana tadi nah ini bukan maaf ini kita taruh di di atasnya seperti yang tadi ya, seperti semua layar bulu terus di atasnya kan jadi nah untuk informasi, jadi ini nggak boleh di tengah-tengah ya. Misal kalian mau bilang pulang pergi, nah itu satu kata, nggak boleh di tengah-tengah. Jadi harus benar-benar di terakhir baru boleh dipaten, karena namanya sendiri juga pangkon, jadi nggak boleh tengah-tengah. Gimana caranya kalau bikin gitu? Nanti ada di pasangan begitu. Dan yang terakhir di sini ada pangkon. Mohon maaf, pangkon ya. Pangkon itu untuk apa namanya itu? Untuk paten ya, paten yang nggak ada hurufnya, misal paten S, misal begini loh, nanas. Nah S itu sebagai paten, kalian bisa pakai paten pangkon, pangkon. Nah seperti ini logonya. Pangkon gimana bikinnya bang? Cukup kalian terus di belakangnya seperti ini. Bisa kalian bikin hurufnya dulu lalu kalian bikin seperti ini, seperti contohnya logonya di belakangnya. Mudah sekali. Dan sekarang kita